Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk para peserta yang di Zoom online atau yang di offline. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan nama saya, mungkin sudah dikenalkan tadi dengan Mbak Yusmi. Nama saya Yuni Hairunisa. Saya di sini bukan sebagai narasumber, tapi sebagai pembuka untuk acara atau pembawa materi untuk sharing and discussion pelatihan marketing plan. Sebelum kita masuk ke materinya, ada yang sudah pernah tahu terkait tentang marketing plan? Boleh dibantu dengan raise hand atau boleh diketik di kolom atau di kolom chat. Sepertinya belum tahu semua ya. Oke, kita mulai saja. Marketing plan. Sebelum kita tahu apa itu marketing plan, bagaimana cara penyusunannya, pasti masih banyak tim marketing atau masih bingung dalam membuat marketing plan dikarenakan kompetensi SDM yang kurang mampu menganalisa dan merumuskan sehingga pemasaran produk dan jasa tidak tepat sasaran. Nah, ini keluhan-keluhan di tim marketing di sebuah perusahaan, termasuk di tim marketing yang ada di Smash Coffee sendiri. Kita ngambil contoh studi kasus nanti itu contoh di marketing plan-nya Smash Coffee. Nanti saya akan kasih contoh gimana marketing plan Smash Coffee. Nah, ini salah satu keluhan di tim marketing tersebut masih bingung dalam menyusun, membuat, atau merumuskan strategi pemasaran ke dalam bentuk dokumen marketing plan sendiri. Adapun marketing plan itu adalah merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Atau bisa juga marketing plan ini disebut strategi pemasaran organisasi perusahaan, bagaimana agar produk dan jasanya dipasarkan atau dijual itu sesuai dengan target perusahaan atau konsumen mereka. Oke, kita lanjut. Nah, adapun itu sendiri manfaat marketing plan itu yang pertama, analisa situasi lingkungan dan peluang pasar. Yang kedua, mengembangkan sasaran pemasaran. Yang ketiga, menetapkan strategi pemasaran. Dan keempat, evaluasi kinerja. Jadi, dibuatnya marketing plan ini adalah yang pasti kita akan mengetahui, akan menganalisis situasi lingkungan dan peluang pasar. Apa nih kira-kira peluang pasar terhadap produk yang mau kita jual, jasa yang mau kita pasarkan. Terus bagaimana bisa mengembangkan sasaran pemasaran. Tiga, menetapkan strategi pemasaran, strategi apa nih yang cocok untuk kita pasarkan, strategi pemasaran produk yang kita pasarkan ke konsumen-konsumen atau calon pelanggan kita. Dan terakhir, manfaat dari marketing plan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja tim marketing dan nggak tim hanya marketing juga, tapi juga kinerja suatu organisasi. Itu salah satu manfaat dari marketing plan tersebut. Kira-kira dari Bapak Ibu peserta ada yang mau kita sharing and discussion terkait manfaat marketing plan sendiri? Atau ada
masukan selain empat manfaat marketing plan ini ada kira-kira yang mau ditambahkan selain empat ini manfaat marketing plan-nya? Oke, yang dari Zoom, Bapak Ibu. Oke, jika tidak ada kita lanjut. Nah, jadi berikut adalah 9 core elements of marketing atau bisa disebut juga dengan strategi marketing, 9 pemasaran marketing yang dimana ini disampaikan oleh dari Markplus atau Bapak Hermawan Kartajaya, di mana ada 9 elemen yang tergolong dalam 3 aspek. Yang itu yang pertama strategi pemasaran, di mana itu ada segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi tersendiri itu adalah pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilaku konsumen agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan baik. Nah, jadi ini kita kenali dulu, kita petakan dulu siapa target konsumen kita. Kita segmentasikan dulu siapa konsumen kita. Yang berikutnya itu ada targeting. Targeting itu adalah sekelompok orang yang dinilai sangat berpotensi untuk menyalurkan produk kita. Jadi setelah segmentasi pasar sudah kita petakan, kira-kira targetnya target kita mau arah kemana nih? Produk kita mau kita jual ke mana? Gitu. Ini manfaat tujuannya adalah meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik, sehingga produk yang kita mau kita pasarkan dan kita jual itu sampai ke target pasar kita. Gitu. Berikutnya itu ada positioning, di mana positioning ini dibuat untuk tujuan membangun kesan produk dalam benak pelanggan kita. Jadi setelah kita sudah petakan segmentasinya, kita tentukan target pasar kita mau produk mau di mana, terus kita mau pemosisian produk kita agar berkesan di benak pelanggan, apa yang harus kita lakukan, apa positioning produk kita. Itulah strategi dari strategi pemasaran. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang mau kita diskusikan terkait segmentasi dan targeting, positioning untuk strategi pemasaran. Oke, baik. Saya ambil contoh ini punyanya Smash Marketing Plan 2023 Smash Coffee. Ini elemen inti pemasaran. Itu contoh dari segmentasi segmen pasar itu. Kalau di Smash Coffee sendiri itu adalah masyarakat sekitar lokasi Smash Coffee dan seluruh masyarakat, karena Smash Coffee ini bergerak di bidang restoran atau kafe. Untuk community hangout menyediakan kopi berkualitas, makanan dan minuman yang lezat dan berkualitas, memiliki banyak fasilitas, dan departemen store juga.
Jadi segmen pasarnya itu adalah seluruh masyarakat sekitar lokasi Smash Coffee dan seluruh masyarakat. Nah, itu salah satu contoh segmen pasar yang dimaksud. Jadi kita petakan dulu segmen pasarnya. Kalau di Smash Coffee, segmen pasarnya itu masyarakat sekitar lokasi Smash Coffee dan seluruh masyarakat. Nah, untuk targetingnya, itu target pasar Smash Coffee adalah masyarakat yang berusia lebih dari 12 tahun, seperti karyawan PT Kims Intrasindo dan PT Smash Koslindo Manajemen, dikarenakan lokasi Smash Coffee sendiri itu bertepat di halaman kantor PT Kims dan PT Smash Koslindo. Yang kedua adalah klien PT Kims Intrasindo dan PT Smash Koslindo Manajemen. Yang ketiga, para pelaku UMKM. Yang keempat, komunitas bisnis dan manajemen. Dan yang kelima, anak-anak muda dari semua kalangan. Nah, inilah maksud contoh dari targeting. Jadi, setelah kita petakan segmen seluruh masyarakat dan masyarakat sekitar lokasi Smash Coffee, kita lebih bersempit lagi. Kira-kira target pasar mana nih yang mau arah tujuan kita untuk strategi pemasaran, apalagi pemasaran Smash Coffee tersebut. Nah, untuk positioning sendiri itu contohnya adalah kalau di Smash Coffee itu menjadi tempat berkumpulnya para komunitas dan UMKM yang disebut dengan community hangout. Nah, jadi Smash Coffee ini positioningnya adalah tempat berkumpulnya para komunitas dan UMKM. Jadi positioningnya di sini tuh tempatnya community hangout, tempat para UMKM berdiskusi dan para komunitas untuk melakukan rapat ataupun sebagainya. Oke, untuk strategi pemasaran sendiri untuk 3 segmen, untuk 3 strategi pemasaran dari segmen pasar, targeting, positioning, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua sekalian? Lanjut ya. Ini kita tuliskan dulu materinya, nanti kita bisa. Iya, maksudnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang kedua adalah taktik pemasaran. Taktik pemasaran sendiri itu ada terbagi 3, itu ada diferensiasi, marketing mix, dan penjualan. Nah, diferensiasi ini maksudnya adalah perbedaan yang berarti pada produk dan jasa pelayanan yang kita tawarkan sehingga dapat menghasilkan nilai bagi para konsumen. Jadi di organisasi kita atau di perusahaan kita apa nih bedanya dengan yang lain? Jadi jadi kita harus tahu perbedaan usaha kita dengan kompetitor kita yang lainnya. Nah, untuk marketing mix sendiri itu terbagi lagi dengan 4P. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang sudah pernah mengetahui strategi marketing 4P itu ada produk, price, place, dan promotion. Mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, inilah dia termasuk dalam marketing mix. Di mana ada 4P itu produk, kita harus menentukan produk kita. Kita harus tahu apa ini produk yang mau kita jual, yang mau kita pasarkan ke konsumen atau ke pelanggan kita. Yang kedua, harga. Kita harus menentukan harga. Harga kita itu apakah sudah sesuai dengan kualitas yang kita berikan terhadap produk yang kita jual, atau harga kita mungkin bisa lebih bersahabat daripada harga-harga di kompetitor-kompetitor kita. Yang berikutnya ada place. Nah, tempat, kita harus menentukan tempat kita untuk membuka usaha.
apakah lebih nyaman, lebih enak, lebih bagus dari kompetitor kita, itu juga harus kita tentukan. Dan terakhir adalah bagaimana kita cara mempromosikan produk kita, menggunakan apa kita promosi tersebut, apakah kita nyoba dari sosial media, door to door, atau dan lainnya. Nah, itulah marketing mix. Itu ada 4 P yang harus kita tentukan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita buat untuk bisa dapat produk dan jasa kita terjual atau terpasarkan sesuai dengan target perusahaan tersendiri. Yang terakhir itu di taktik pemasaran penjualannya. Bagaimana cara kita untuk menjual produk dan jasa agar tersampaikan ke target pasar kita, dan sesuai juga target perusahaan. Jadi apakah kita jualnya secara online, offline, nah itu juga harus kita tentukan. Oke, dari taktik pemasaran, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan atau ada masukan dari Bapak Ibu, kira-kira diferensiasi itu apa, marketing mix itu apa, penjualan itu apa? Melisa, di sini ada teman-teman dari Bangkit UMKM atau Forbes ya? Karena di sini kayak Forbes ya Bang? Ya Pak Waya. Ada Bangkit. Kita perkenalkan dulu, di sini ada tadi yang duluan datang lah ya. Iya. Biasanya yang duluan datang itu ini paling pintar kali di kelas ya. Gitu. Ada Bang Rudi. Bang Rudi ini boleh cerita Bang sedikit mungkin sekarang usahanya apa? Usaha kan sekarang ya Bang? Ya, usaha. Oh ya, masuk ya. Oke, selamat sore semuanya, serta yang lagi live. Saya Rudi, yang bergabung di Bangkit UMKM. Sekarang saya membidangi usaha digital marketing, memanage Instagram khususnya. Lalu saya ada aplikasi POS dan percetakan. Itu aja sih. Ini dari saya. Selamat sore. Ya, bisa tahu satu dari dua pengusaha. Pak Web bisa kita apa? Oh, dari mana tadi dari mana? Udah sebut semua gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wai. Ini kameranya di mana? Banyak Pak, Bapak Ibu sebelah sana, kiri kanan, bahkan. Nama saya Wai, dan si Bowo ini saya pelaku UMKM juga, namanya biasa Markas Galeri. Markas Galeri di Jalan Bayangkara. Saat ini Markas Galeri itu sedang ada optimasi, ada ekspansi juga, ya kan? Optimasinya itu yang sudah lama selama ini, misalnya kayak produk-produk UMKM, contohnya kayak apa ya, kayak frozen food, kita ya kan, itu sedang dipenuhi. Baru launching ini apa? Apinya itu ya macam-macam lah. Ini produk terbaru yang baru kita rilis ini namanya mie jempolan, 10.000 ya, 10.000. Sekali promosi. Karena bicara tentang marketing. Iya, betul. Kalau marketing bicara harus marketing. Iya. Tapi kalau bicara nanti misalnya bicara tentang religi, kita baca doa. Iya. Kalau ada yang mau nikah saya nikah. Misalnya. Ya. Tapi karena ini berbicara tentang marketing, ya kan? Marketing ini juga harus berbicara juga marketing supaya nyambung ya kan. Itu dia lah, ada apa, terus ya ada beberapa macam kalau ya di samping itu Markas Galeri juga ada CV-nya juga.
ITP-nya itu bergerak di bidang pelatihan juga lah ya, pelatihan untuk yang biasa kita handle itu masalah foto produk, terus bikin video konten, ya kan, terus masalah yang lain-lain lah yang berhubungan dengan apa namanya dengan kebutuhan UMKM, support UMKM supaya dia lebih baik lagi. Jadi kita pun yang namanya Matas Galeri, kita belajar dan mengajar. Ya, seperti yang dikatakan Al-Quran sebaik-baik membaca apa sebaik-baik orang itu adalah dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Atau kita ajarkan, ya kan? Saya rasa seperti itu, ya kan? Nanti kalau panjang kali lebar nanti saya ngomongnya. Gantian di depan Pak. Saya akan terdampuk sekali saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini istri saya. Assalamualaikum sahabat Matas Galeri. Jadi kalau dalam marketing itu harus ada tagline-nya ya. Bagaimana kita nge-branding kitanya itu siapa loh, seperti itu. Nah ini termasuk siaran langsung nih kita acaranya. Jadi kita nge-branding di Smash, ternyata alhamdulillah ada membangun entrepreneurnya juga pelatihannya di sini, kafenya ya gitu. Nah alhamdulillah saya istrinya dari owner Matas Galeri. Ya pastinya mensupport untuk pengembangan usaha Matas Galeri pastinya, dan di situ juga kita konsennya itu berkolaborasi dengan semua para UMKM, siapa saja boleh berkolaborasi dengan Matas Galeri karena bersama kita bisa bangkit bersama dan maju bersama, sukses bersama. Amin. Bangkit UMKM seperti itu. Makasih Kakak atas kesempatannya. Terima kasih Kak Adi, bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sendiri Renaldi Syaputra selaku karyawan Smash Cafe. Oke gitu ya Bu Nisa, kita peserta kita yang di sini di offline itu sebenarnya juga pakar-pakar nih ya, pakar-pakar. Kayak Bang Rudi juga beliau juga di lapangan dulunya juga saya juga memang sales seperti sales and marketing ya tetap. Nah nanti makanya kita di sini konsepnya itu sharing and discussion. Kami tidak mengajarkan gitu karena pasti semua udah teori khatam lah ya. Kita bisa baca buku dari mana aja. Kemudian ada Pak Wai, beliau ini juga makanya teman-teman juga masuk ke komunitas bantu UMKM dan Forbes tahu Pak Wai ini siapa. Salah satunya tadi yang memang yang jomblo kalau mau menikah silahkan hubungi Pak Wai. Ada Bu Lita ya, Bu Lita juga ini marketer sejati sebenarnya dari orang bank itu juga tahu kan. Jadi kami di sini Bapak Ibu memang pengennya itu kita sharing. Kalau Bu Nisa tadi menyampaikan materi ini untuk meng-refresh gitu kan, nge-refresh kayak seperti tadi Pak Wai bilang baca Al-Qur'an. Kalau kita bisa karena biasa kan Kak, dibaca terus jadi agak masuk lah dari 10 mungkin 0,5 bisa lah masuk. Nah ini kami meng-refresh walaupun mungkin Bapak Ibu sudah tahu sih sebenarnya apa secara teori. Nah prakteknya mungkin juga lebih tahu juga. Nah itu nanti kita butuhkan untuk saran dan masukan, diskusi apa yang mungkin nanti bisa kita bagikan. Konsepnya itu berbagi ilmu, berbagi sedekah, seperti yang sudah pernah kita buat. Itu tadi perkenalan dari teman-teman. Nanti kita setelah ini kan sepertinya sudah mau asar ya. Izin Pak nanti kita asar berhenti, kita sholat dulu, kita sambung lagi di jam. Silakan Bu Nisa kalau memang mau dilanjutkan yang slide selanjutnya. Terima kasih Bu Evi, selamat datang Pak Rudi, Pak Wai, dan Bu Lita. Sudah lama kita tidak berjumpa Bapak, Ibu. Mandi kita. Iya, atau kawin lagi. Kawin kan dong. Luar dulu. Lanjut. Iya Pak, di sini kita sharing discussion Pak, mungkin kita saling bertukar karena juga ya ilmu saya mungkin masih di bawah Bapak kan terkait marketing gitu kan. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan mungkin merefresh teori-teori untuk
pembuatan marketing plan sendiri. Nah, kita lanjut, setelah tadi ada strategi pemasaran, taktik pemasaran, selanjutnya adalah value business. Nah, value business ini ada tiga. Yang pertama itu ada merek. Jadi produk kita itu harus memiliki merek agar bisa dikenal dan diingat sama para pelanggan. Yang kedua, bagaimana layanan kita ketika pada saat pelanggan masuk, kita harus bersikap seperti apa, penampilan kita seperti bagaimana, agar terkesan terhadap pelanggan yang datang ke usaha kita ataupun kafe-kafe kita. Berikutnya adalah proses, bagaimana proses kita dalam menyediakan makanan, menyajikan makanan itu seperti apa, seperti itu. Mungkin itu untuk terkait 9 core elements of marketing dari Mark+. Dari Bapak Ibu kira-kira ada masukannya atau tambahannya untuk penjelasan terkait 9 core elements of marketingnya? Dari Pak Wai mungkin Pak? Dari Pak Rudi bisa? Mungkin dibantu Pak? Bapak kan digital marketing kan Pak? Mungkin di bagian promosinya Pak? Ya Pak, kita di sini sharing-sharing Pak, mungkin pengalaman Bapak di usaha. Pak Rudi terhalang dinding, saya nggak nampak. Jadi ininya Pak Wai aja, makanya saya nyampainya ke Pak Wai aja. Ada Pak Rudi pemalu. Jadi termasuk marketing itu harus menonjolkan diri. Iya, ini kan Bu, menonjolkan diri. Oke Pak, selagi kita sebentar lagi azan break, mungkin Bapak bisa sharing atau bisa kasih pengalaman Bapak di bidang usaha Bapak terkait marketing Pak. Pengelolaan digital marketing yang Instagram ya. Tadi kan kalau mengelola Instagram, apakah ini jasa atau memang untuk mengembangkan usaha yang sendiri? Kalau di jasa kami itu yang simpelnya aja sih sebenarnya. Yang pertama itu kita mengelola feed Instagram. Jadi fungsi dari feed ini kita konsistensi. Karena untuk digital marketing ini kita dibutuhkan konsistensi. Jadi kalau untuk desain itu kan seleranya masing-masing ya. Kita nggak bisa ngikuti semua selera harus suka dengan yang kita desain. Tapi dengan konsistensi orang bakal tahu kita gitu. Kita bisa masuk di feed terdepan dia. Begitu dia buka Instagram, kita bisa muncul di feed yang pertama. Jadi yang kita tawarkan di sini itu konsistensi sih sebenarnya. Jadi dari value business tadi kan ada tuh merek ya. Setiap feed itu kita kasih merek. Itu jangan lupa. Merek itu banyak tuh kan. Ada tagline juga gitu kan. Nah, lalu di sini layanan. Jadi di Instagram itu banyak yang harus kita perhatikan juga. Contohnya profil. Profil harus betul-betul kelihatan di situ apa value-nya kita gitu ya. Sama proses ya. Prosesnya itu juga tadi konsistensi. Kalau di kita memang khusus untuk feed aja sih di Instagram, konsisten. Sesuai dengan harga lah pastinya. Ini itu loh dari saya. Pasti banyak ya Pak. Kita break dulu Pak, azan. Kan tadi tim saya ini Pak, saya ada desa, ada resmi, ini maksudnya tim Pak. Jadi nanti kami mungkin akan ini masuk angin. Ya, plan promosi. Oke, baik, kita break dulu ya Bapak Ibu semuanya. Kebetulan sudah bertepatan azan, kita break selama 15 menit. Saya serahkan ke Yusmi untuk. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta pelatihan dan trainer juga Mbak Nisa. Baik, untuk karena
waktu asar sudah tiba. Baik, kita break pelatihan ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelangsungan hidup perusahaan isu harus dihindari dan mendapatkan perhatian. Ini mungkin isu-isu internal dan eksternal. Selanjutnya penetapan tujuan usaha. Penetapan tujuan usaha yang pertama untuk jangka pendek dapat dinyatakan dalam hitungan angka yang mungkin dicapai dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua untuk jangka panjang pernyataan singkat yang menyatakan akan dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun. Kelima, strategi marketing utama yaitu ada 3. Pertama, mencari segmen yang belum dilayani dan menarik untuk produk kita, menentukan di mana produk kita dapat lebih diterima daripada produk pesaing. Yang ketiga, dapat menentukan perbandingan besarnya persaingan yang terjadi. Yang kelima, yang keenam, rencana alternatif bisa mengantisipasi penyimpangan dari yang sudah dibuat. Yang kedua, tindakan alternatif hanya dibuat untuk masalah utama, masalah yang sangat berpengaruh. Yang terakhir, teknik evaluasi. Teknik evaluasi, sebuah teknik evaluasi dari suatu hasil atau tujuan terhadap rencana dalam hidup waktu yang telah dijadwalkan. Berikut adalah proses pembuatan marketing plan. Yang terakhir, menyusun marketing plan itu ada memuat beberapa hal. Yang pertama, kita harus menganalisis SWOT-nya dulu, analisis peluang, analisis kelemahan, analisis kekuatan kita. Yang kedua, tujuan pemasaran atau marketing objektif. Yang ketiga, strategi inti, core strategi. Yang keempat, jadwal pelaksanaan atau action plan. Yang kelima, anggaran pemasaran, marketing budget. Yang terakhir adalah kontrol. Nah, untuk penyusunan marketing sendiri, saya akan share sebagai contoh itu punyanya Smash Coffee. Kebetulan Smash Coffee sudah membuat marketing plan-nya. Jadi, hal pertama yang dilakukan Smash Coffee cek Pak, ada suaranya Pak? Kedengaran? Bapak dari Pak Kafa? Cek. Dengar suaranya Pak? Dengar. Oke, baik. Berikut ini contoh marketing plan 2023 punyanya Smash Coffee. Yang pertama untuk dokumen marketing plan sendiri itu yang pertama ada lembar pengesahan. Yang berikut adalah daftar isinya. Nah, jadi sebelum kita menganalisis strategi, taktik, dan value, kita harus mempersiapkan atau merencanakan kinerjanya dulu. Dan sebelum itu kita harus tahu dulu profil Smash Coffee ini atau profil usaha kita. Jadi kita tuangkan, kebetulan ini profil Smash Coffee, di mana profil Smash Coffee mungkin untuk yang sudah pernah di minggu lalu mengikuti Smash Academy juga dengan judul Sistem Manajemen Kinerja Marketing, ini juga sudah dibahas. Tapi di sini akan saya bahas kembali bagaimana cara menyusun marketing plan. Dari mana dulu nih kita harus menyusunnya. Yang pertama itu kita tentukan, kita letakkan dulu profil perusahaan atau Smash, dimana kalau profil Smash sendiri itu Smash Coffee hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang suka nongkrong dan banyak komunitas di WhatsApp dan organisasi perlu nongkrong secara offline. Banyak tempat nongkrong tetapi fasilitas kurang memadai, dan Smash Coffee hadir menyediakan tempat tongkrongan dengan fasilitas yang lengkap dengan menyediakan makanan dan minuman berkualitas. Kelebihan yang dimiliki oleh Smash Coffee adalah indoor yang nyaman dan lengkap di mana pelanggan dapat melakukan karaoke, meeting, training, rapat, dan sebagainya. Nah,
Yang pertama, Smash Coffee adalah sebuah kafe yang untuk community hangout. Yang kedua, menyediakan kopi yang berkualitas. Yang ketiga, makanan dan minuman yang jelas dan berkualitas. Memiliki banyak fasilitas, dan terakhir terdapat store untuk memasarkan produk UMKM. Nah, jadi di pendahuluan ini kita tuangkan profil-profil atau cerita berdirinya Smash Coffee ini apa. Nah, selanjutnya baru kita masukkan perencana kinerja, itu di mana ada visi dan misi. Nah, kita tuangkanlah visi dan misi suatu usaha sini, di mana di Smash Coffee sendiri mempunyai misi yang A, menyediakan tempat dan kondisi yang nyaman untuk pelanggan. Yang B, menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas. Yang C, menjadi wadah pembelajaran bagi para pelaku usaha. Yang D, menjadi tempat perkumpulan bagi komunitas, bisnis, dan manajemen. Nah, ini misi Smash Coffee. Visinya menjadi tempat nongkrong yang menawarkan suasana yang nyaman serta menyediakan makanan dan minuman dengan cita rasa yang sesuai standar. Oke. Nah, dikarenakan Smash Coffee bakalan mau di ISO-kan, ISO 9001, maka muncullah ada kebijakan mutu. Mungkin kalau bagi Bapak Ibu usaha yang belum mau menuju ISO, itu bisa jadi moto dari usaha Bapak Ibu. Kebetulan di Smash Coffee ada kebijakan mutunya, jadi ini komitmen kami manajemen dan karyawan berkomitmen untuk satu, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan menghasilkan produk makanan dan minuman dengan cita rasa yang sesuai standar. Yang B, memberikan pelayanan yang tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu secara terus-menerus dengan perbaikan strategi, sistem, dan SDM agar mengikuti perkembangan terkini. Yang B, penggunaan sumber daya yang efisien. Yang terakhir, berkomitmen untuk memenuhi persyaratan atau peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya SWOT. Nah, ini tadi salah satu langkah untuk menyusun marketing plan sendiri itu adalah menganalisis SWOT. Nah, ini dia. Atau isu eksternal, internal dan eksternalnya kita harus kita tuangkan, harus kita analisis. Dimana untuk eksternal kita kalau di Smash Coffee itu dia ancamannya banyak pesaing yang memiliki usaha sejenis. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Tapi di balik ancaman kita punya peluang. Yang pertama, Smash Coffee berpeluang berlokasi di PT Kims Intrasindo. Yang kedua, banyaknya perkantoran dan juga sekolah di area sekitar kafe. Yang ketiga, maraknya budaya nongkrong yang sedang menyebar di kalangan masyarakat. Yang keempat, banyak organisasi yang berkumpul karena tahun pemilu. Nah, ini peluang dari Smash Coffee. Untuk kelemahannya di internal sendiri, di SWOT oleh Smash Coffee itu belum maksimalnya pengunjung yang datang, pemasaran yang kurang efektif. Yang ketiga, kurangnya kecepatan pelayanan karyawan kafe. Kekuatannya, suasana tempat yang friendly, melepas penat, berdiskusi dan mengadakan pertemuan. Yang kedua, memiliki fasilitas musola, toilet, wifi, dan ruangan rapat yang bisa direservasi. Yang ketiga, harga menu yang relatif murah. Yang keempat, memiliki citra rasa makanan yang lezat dan bersih. Yang kelima, sebagai tempat bagi pelaku UMKM usaha untuk belajar. Nah, dengan adanya ancaman, peluang, kelemahan, dan kekuatan, itu kita buat strateginya. Nah, untuk strategi untuk menghadapi kelemahan dan ancaman itu kita pertama meningkatkan kerjasama dengan komunitas. Nah, Smash Coffee banyak menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas, termasuk kemarin itu kita bekerjasama dengan Hati Usu, dengan mungkin forum bisnis yang sudah kita buat pada waktu grand launching di Smash Coffee. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan sosial media atau digital marketing. Yang ketiga, peningkatan indeks kepuasan pelanggan, meningkatkan ketepatan waktu dalam menyiapkan makanan dan minuman, meningkatkan kompetensi karyawan. Nah, untuk strategi kelemahan dan peluangnya itu kita
meningkatkan kegiatan atau event dengan komunitas. Yang kedua, meningkatkan pelanggan baru. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan sosial media digital marketing. Nah, seperti yang dilakukan oleh Smash Point, Smash Academy, kegiatan event dan komunitas. Nah, ini salah satu sharing and discussion pada sore hari ini adalah salah satu strategi Smash Coffee untuk menjawab kelemahan dan peluangnya. Untuk kekuatan dan ancamannya, itu strateginya adalah meningkatkan kerjasama dengan komunitas. Untuk strategi kekuatan dan peluang itu meningkatkan jumlah promosi dan event. Nah, jadi inilah yang harus kita tuangkan ke dalam marketing plan. Kita harus menganalisis kelemahan, kekuatan, dan peluang serta ancamannya. Setelah itu baru kita buat peta strateginya. Habis itu kita tentukan KPI atau target dari perusahaan atau usaha untuk gimana supaya tujuan perusahaan itu misalnya omset. Nah, itu harus kita buat atau KPI atau Key Performance Indicator-nya. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin ini sudah dibahas terkait pembuatan KPI marketing pada saat sistem manajemen kinerja marketingnya minggu lalu. Setelah KPI-nya sudah kita buat, sudah kita tentukan target perusahaan, target omset atau target profitnya mau kita capai, kita buatlah strategi inisiatifnya. Strategi inisiatif ini bagaimana supaya target dan tujuan, tujuan supaya target perusahaan itu tercapai, gimana caranya. Nah, inilah dia strategi inisiatif. Ini juga sudah dibahas pada saat di SMK marketing minggu lalu. Nah, ini yang ketiga itu adalah strategi, taktik, dan value berdasarkan 9 elemen inti pemasaran. Nah, ini contoh dari pembahasan yang 9 elemen inti pemasaran tadi. Di mana yang pertama itu ada strategi pemasaran. Segmen yang A, segmen pasar dari Smash Coffee yaitu masyarakat sekitar lokasi Smash Coffee dan seluruh masyarakat. Nah, untuk targetingnya itu target pasar Smash Coffee adalah masyarakat yang berusia lebih dari 12 tahun seperti karyawan PT Kims dan PT Smash. 2, klien PT Kims dan PT Smash Kosolindo. Yang ketiga, para pelaku UMKM. Yang keempat, komunitas bisnis dan manajemen. Yang kelima, anak-anak muda dari semua kalangan. Nah, inilah target pasar dari Smash Coffee tersendiri. Untuk positioning sendiri, Smash Coffee menjadi tempat berkumpulnya para komunitas dan UMKM yang disebut dengan community hangout. Ini contoh dari segmen pasar, targeting, positioning yang punyanya Smash Coffee. Untuk taktik pemasaran sendiri itu ada diferensiasi, di mana Smash Coffee memiliki faktor pembeda yang lebih menarik. Di antaranya, 1, Smash Coffee dibentuk sebagai tempat pembelajaran bagi para pelaku usaha atau UMKM. Yang kedua, Smash Coffee menggunakan bahan baku seperti biji kopi yang berasal dari UMKM daerah-daerah penghasil kopi. Yang ketiga, Smash Coffee sebagai bisnis unit konsultasi dan coaching. Nah, ini diferensiasi Smash Coffee pembeda dari pesaing-pesaing kita yang lainnya. Jadi tidak hanya kafe saja, tapi Smash dibentuk tempat pembelajaran bagi pelaku UMKM dan tempat konsultasi dan coachingnya UMKM juga. Untuk marketing sendiri, produknya Smash Coffee menyajikan 5 menu utama dengan masing-masing menu memiliki berbagai jenis olahan sajian, di mana 5 menu utama tersebut berupa minuman kopi, minuman non-kopi, hidangan nasi, hidangan mie, dan hidangan snack. Untuk harga tersendiri kami tampilkan daftar menu Smash Coffee. Ada menu nasi goreng, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, standar-standar saja harganya. Ya, kalau Bapak Ibu penasaran dengan harganya, boleh singgah ke Smash Coffee.
Kita duduk-duduk santai-santai di sini. Nah, selain ada menu makanan dan minuman, juga ada prasmanan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membuat suatu event atau acara, kita ada menu prasmanannya juga ada price list fasilitas di mana kita juga menyewa ruangan training indoor dengan gratis dengan minimal transaksi 1 juta. Yang kedua, ruang konsultasi atau meeting gratis dengan minimal transaksi 750.000 dan ruangan training indoor dan ruangan konsultasi meeting. Ini harga kita. Terus untuk promosi, nah ini promosi yang kami gunakan saat ini atau Smash Coffee yang digunakan saat ini untuk mempromosi produk itu yang pasti ada WA group, banner atau spanduk, flyer, sosial media baik itu Facebook dan Instagram. Jadi buat Bapak Ibu penasaran dengan Smash Coffee dapat membuka Instagram dan Facebooknya dengan nama yang sama, itu Smash Coffee. Tempat Smash Coffee berada di Jalan Karya 1 nomor 1, Kelurahan Karangberombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Lokasi kantor berada di daerah strategis, dekat dengan jalan tol dan memiliki akses transportasi yang mudah, dan bisa juga dipesan ke nomor hotline tersebut yang ada di layar Bapak Ibu, atau bisa juga pesan dari Facebook dan Instagram. Untuk dari nanti kita juga ada GoFood, ada GrabFood, nanti mungkin kita juga ada daftarkan ke Shopee Food juga untuk pemesanan makan dan minum di Smash Coffee-nya. Untuk metode penjualan kita sendiri juga ada direct selling dan online selling. Nah, melakukan direct selling itu melakukan penjualan secara langsung kepada pelanggan dengan adanya tempat penjualan atau store seperti yang ada pada saat ini. Kita ada di Jalan Karya 1 di alamatnya. Untuk online selling itu kita juga sudah mendaftarkan ke marketplace seperti GrabFood yang tadi saya bilang, GoFood dan Shopee Food juga. Nah, kita lanjut untuk value bisnisnya sendiri, kita mempunyai merek Smash Coffee dikenal dengan community hangout untuk peningkatan UMKM naik kelas. Nah, yang kedua, layanan. Smash Coffee memberikan pelayanan yang terdiri dari pemesanan reservasi ruang meeting, pemesanan reservasi ruang training, dan reservasi tempat makan dan minuman. Yang berikutnya adalah proses. Yang pertama, proses pengembangan produk. Smash Coffee selalu mengembangkan produk dengan melakukan tester setiap produk kepada karyawan KIMS. Kedua, proses penerimaan order dari pelanggan, proses penginputan order by aplikasi, proses produksi, verifikasi dan penyerahan produk. Yang ketiga, proses penanganan masalah pelanggan terutama yang berhubungan dengan customer complaint. Smash Coffee memberikan umpan balik dengan cepat tanggap dalam menangani segala keluhan yang ada. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menentukan 9 inti dari pemasaran itu, kita buatlah rencana aksi. Rencana aksi ini dia kayak jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan apa sih yang harus kita lakukan setelah kita membentuk atau membuat marketing plan ini untuk dapat pemasaran produk dan jasa kita sesuai dengan target pasar kita. Yang berikut adalah kita tentukan anggaran untuk marketingnya sendiri. Kita buatlah tabel anggaran biaya untuk melakukan promosinya, biasanya seperti itu. Oke, mungkin ini salah bentuk dokumen marketing plan dari Smash Coffee. Dari Bu Evi mungkin Bu ada yang mau ditambahkan? Kebetulan Bu Evi ini atasan saya Bapak Ibu di PT KIMS. Saya belajar dari beliau juga untuk marketing, untuk berani ngobrol, untuk berani pede, untuk berani berbicara seperti itu. Mungkin Bu Evi ada yang bisa ditambahin? Ini adalah pertemuan kedua yang saya discussion untuk marketing. Jadi 2 minggu yang lalu kami sudah menyampaikan tentang sistem manajemen kinerja sebenarnya.
minggu ini adalah marketing plan dan nanti 2 minggu lagi mau promosi. Kalau bicara tentang marketing di sini kan teman-teman memang orang marketing ya tadi saya bilang. Tadi saya belum kenalkan abangnya itu udah berkenal tadi ya bang, ya Pak. Jadi Bang Abel ini kita setuju juga bang. Iya, masih ada lah hubungannya dengan yang owner di sini. Jadi dia ini kok tahu dan juga pengelola konten juga ya Bu, pengelola konten. Dan sekarang bergabung di On The Stage. Mungkin Abi boleh perkenalkan diri dulu nanti. Tadi udah kakak bapak ini udah perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satu Hidayat, dulunya di 13 tahun udah jadi fotografer. Cuman saat ini saya tuh bergabung di On The Stage Personality and Life Skill. Nah, On The Stage itu kayak sekolah kepribadian gitu, personality, wardrobe, segala macam. Terus kami juga lagi ngembangkan TikTok. Dan alhamdulillah baru 2 bulan TikToknya itu udah 30.000 followernya. Nanti boleh dilihat di Mora.Nasution. Jadi memang Mora.Nasution. Jadi memang nge-branding si owner, si CEO, Kak Mora Nasution, ketua IWAPI Medan kebetulan, ibu ini gitu. Nah, sekarang tuh saya fokus emang buat konten gitu. Konten video pakai handphone dan videonya vertikal, boleh dilihat di IG Mawar Merah Kreator Kak. IG. Ya, jadi lebih ke konten-konten, ya konten semua lah gitu. Nanti bisa belajar TikTok orangnya. Boleh. Memang saya lagi memang kebetulan pelajari TikTok dan alhamdulillah sudah mulai lah. Mau nge-live gitu Ya. ya Bang. Mawar? Merah. IG-nya Mawar Merah Kreator Kak. Merah kreator, jasa konten kreator ini ya. Ya, benar. Oke. Ya itu aja mungkin. Kak. Jadi sebenarnya juga nanti di materi kami yang berikutnya itu di 2 minggu lagi itu sebenarnya juga masih ke promosinya, ke tim promosi di Pak Wali gitu. Nah tadi kenapa juga sudah sharing discussion ini? Jadi kita mungkin pelaku usaha, Pak Wai, Kak Anita, Bang Rudi mungkin habis sendiri. Bagi yang memulai usaha, yang sudah punya usaha, kita akan nge-refresh ini penting untuk marketing plan gitu. Jadi sebelum memulai usaha, kita buat dulu marketing plan usaha kita tersebut. Atau yang sudah berjalan ini kita buat marketing plan untuk tahun depan, tahun berikutnya. Kenapa dibuat marketing plan itu? Supaya kita tahu arah dan tujuan kemana mau dibawa usaha kita ini. Walaupun kita sama-sama tahu kalau di kami juga sebenarnya itu jatuh bangun udah biasa gitu ya, jatuh bangun lagi, jatuh bangun, jangan sampai jatuh udah jatuh aja gitu tuh, tiarap gitu kan. Karena sebagai entrepreneur saya juga belajar dengan owner saya juga kan, dengan pimpinan saya. Entrepreneur itu memang tidak takut untuk bangkit kembali gitu ya Pak Wai ya. Jadi jangan takut untuk bangkit. Nah, supaya kita dapat tujuan kita ini sangat perlu. Mungkin Pak Wai juga udah punya marketing plan. Padahal sebenarnya masih di ini ya Pak, udah di atas nih, udah harus mau ngapain. Tapi memang harus kami berbagi di sini. Kenapa? Karena juga kami juga sebagai salah satu konsultan sistem manajemen mutu, apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita angan-angankan itu memang harus didokumentasikan, harus disosialisasikan, harus diberitahu ke para anggota. Kan kita punya anak buah ya kalau boleh dibilang. Kalau mau jadi bos, pimpinan itu dikatakan bos kalau dia sudah punya anak buah. Bos Q. Ya itu dengan bos. Kalau untuk bos diri sendiri kita nggak bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, jadi kami memberikan berbagi lah. Bahwasanya inilah bentuk marketing plan. Jadi nanti bisa ditiru di ATM, amati, tiru, modifikasi untuk perusahaan usaha Bapak Ibu. Nanti kita perlu kita bantu gitu, misalnya nanti semua sharing
hal-hal seperti ini kan kadang memang kalau di lapangan, orang lapangan bukan malas sih, memang nggak punya waktu untuk mendokumentasikan istilahnya membuat seperti ini. Tapi itu harus. Jadi harus tahu segmentasinya, kayak Matas Galeri itu segmennya apa kan pasti udah banyak. Tapi memang harus punya ditulis gitu, dibuat seperti ini. Jadi nanti disosialisasikan, kita buat sosialisasi meeting lah ke anggota, kita buat briefing. Ini ya tujuan kita segmentasi position marketing. Nah, itu yang mungkin maksud dan tujuan kita buat ini. Nah, kita membuat contoh yang terdekat ya Smash Coffee. Kalau boleh dibilang kan kalau kafenya kita ini sudah 2 kali ganti nama ya. Kenapa ya, mungkin karena kondisi eksternal dan internal. Nah, ini bentuknya. Jadi nanti silakan kalau memang nanti diperlukan, kami akan sharing gitu ya, dan diskusi juga apa yang dibuat. Kayak Matas Galeri itu kan sebenarnya banyak ya yang mau dijual gitu ya. Tapi segmentasinya pasti juga udah tahu. Segmentasi Matas Galeri sendiri apa? Apa Pak segmentasinya? Ibu-ibu, masyarakat Segmentasinya ya apa ya? Dimasukkan ke seluruh menjual kembali sampai ke industri juga ada. kayak saya lah ya kan. Sejauh ini memang Matas Galeri itu segmentasi pasarnya itu kita memang memilih produk yang premium, ya kan, menimbang kondisi apa ya, kondisi perekonomiannya. Kita melihat kenapa produk yang kita jual itu bukan produk kebutuhan, itu produk yang produk yang sifatnya itu memberikan kepuasan ya. Contohnya kan kalau orang nggak makan, misalnya nggak makan apalagi nggak makan kurma kan tak hidup juga ya kan. Tapi kalau misalnya dia nggak punya beras, pening juga dia nggak makan, kira-kira seperti itu ya kan. Makanya kita pilih premium apa? Karena mengingat kondisi ekonomi Indonesia. Karena orang-orang yang, mohon maafnya kalau yang mungkin yang sifatnya memilih gitu, kita kan harus lihat kondisi menengah ke atas nih, seperti itu kira-kira segmennya. Segmen pasarnya itu maksudnya targeting. Iya. Kalau misalnya dia masyarakat menengah atas gitu ya. Iya. Atau ibu. Segmen pasarnya berarti reseller, itu targetnya. Segmen pasarnya itu seperti ya apa ya? Keluarga kami semuanya. Masyarakat ya, Iya. semua umur lah Semua. ya. Karena Honor. kalau misalnya nih segmen kami ini sekarang ini kami lagi mau mengambil segmen remaja saat ini. Produknya apa? Ini kita lagi meluncurkan produk mie jempolan. Mie jempolan itu hampir mirip, kan kita ATM ya, amati tiru modifikasi. Kalau kita lihat, kita boleh lah ya nge-branding ini ya. Salah satu yang udah viral tuh mie yang terjangkau dan memang itu anak remaja yang memang ngantri. Nah, kita meniru seperti itu termasuk betul. Ya. Jadi kami punya produk yang hampir mirip dengan kualitas kami gini. Kita punya produk yang sama, hampir mirip, tetapi kita punya value tersendiri. Apa? Kita punya minyak mie sehat. Kedua, kita pakai garam Himalaya. Garam sehat juga. Tapi harganya terjangkau 10.000. Juga tetap 10.000, 12.000. Memang pasarnya itu mau kami ambil ada pasar remaja, anak, karena anak itu uangnya nggak berseri. Nah, kalau untuk Matas Galeri itu kan tadi Matas Galeri kafenya. Kalau untuk Matas Galeri memang segmen kita adalah orang tua, parent yang peduli dengan hidup sehat. Karena kami kan frozen food, herbal food. Jadi menu frozen food kita itu memang kayak kafe, itu banyak belanjanya sama kami, karena kami distributornya, gitu kan termasuk. Jadi makanya itu tadi seluruh masyarakat, namanya kita berbisnis, kita tidak boleh mengkotak-kotakkan konsumen kita, tetapi kita memenuhi kebutuhan siapa nih pasar kita. Kami melengkapi kebutuhan itu, menjawab, gitu. Nah kemarin kita kan juga ada ini juga ada menu baru itu ayam bakar, udah menu makanan tadi kan makan ringan tuh ada untuk segmen remaja tadi ya yang harganya terjangkau 10.000-an. Nah untuk yang keluarga mau ngafe mau nongkrong juga, kami ambil juga lagi pasarnya.
ada borong goreng, ada ayam bakar, ada cumi bakar gitu yang menu makanan berat itu harganya 25 ribuan ke atas. Jadi siapapun bisa nongkrong bareng, diskusi. Kemarin kita juga ada buat pelatihan untuk anak-anak, sharing. Jadi memang lingkupnya memang segmennya itu semua segmen, tapi ada kelas-kelasnya. Gitu Jadi, kita lengkapi. kalau segmen itu lebih kepada misalnya di bagian mana ya kan, di misalnya kayak tadi masalah usia gitu, segmennya misalnya ibu-ibu. Tapi targetnya tadi kan targetnya tadi kan misalnya tidak semua ibu-ibu suka kurma misalnya kan. Artinya dia punya perlakuan khusus. Kalau di dalam digital marketing itu ada namanya demografinya kan ya. Sampai kita harus mengetahui dia hobinya apa, itu targeting saya rasa seperti itu. Makanya di dalam Facebook Ads itu ada nama istilah Facebook retargeting ya kan, dia menggunakan pixel kalau salah seperti itu kan. Jadi itu aja yang muncul kira-kira seperti itu ya kan. Segmennya ya kalau saat ini memang kita ya saya bilang tadi kita mengambil dari produk premium ya kan, pilihannya udah bisa kita baca itu harus bagaimana, kira-kira seperti itu. Berarti ininya sudah punya segmen sendiri dan target sendiri ya, dan mempositioningkan diri sendiri Matas itu udah gitu ya. Nah behaviornya pun kita udah tahu gitu loh, behavior dari reseller kita ya kan, dia pinginnya apa, end user kita tuh pinginnya apa. Nah nanti per personality ya kan. Jadi masing-masing bisa gini, misalnya jumpa baru di misalnya di rumah dia punya kayak gini, udah tahu gitu. Ya kan udah dapat gitu ya. Ya sekarang yang jadi PR Matas Galeri itu masalah kafenya sebenarnya itu aja. Karena kafe ini tadi saya cerita sama Bang Rudi, kami belum nadinya itu belum dapat gitu. Kalau nadinya udah dapat kan nampak tuh rentetan yang gitu kan, kira-kira seperti itu kan. Ya kira-kira seperti itu kan. Tapi kita berawal dari secara persuasi, kita berawal dari produk dulu ya kan. Produk ini ya kan, mau kalau kita tawarkan sama siapa itu yang paling penting sebenarnya kan. Kalau sama siapa ya kan, kalau misalnya kayak jengkol, suka sama jengkol, tapi kalau tawaran sama saya nggak mau makan jengkol gitu, kira-kira seperti itu, iya kan, amin. Iya, itu tadi sharing dengan yang offline ya, yang online ada ini nggak ya, siapa ya, dengar nggak yang apa kita diskusikan di sini, mereka mungkin bisa kasih respon nggak ya yang online? Tadi ada 2 orang dari Pak Mata sama Pak Dian. Masih bergabung atau tidak? Tidak bergabung lagi ya. Dan harus monitoring mereka ngerespon nggak apa yang kita nanti nggak masuk pula gitu. Masuk ya. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya sharingnya itu enak kita ini ya tetap muka ya. Jadi dengan apa yang mungkin kami bagi ini, menurut Bang Rudi lah ya, penting nggak sih sebenarnya marketing plan itu? Ini sebagai pelaku usaha, kemudian juga ini yang akan mengembangkan usaha, perlu nggak ya kita buat marketing plan? Ya, coba balikan tadi tujuan marketing plan itu apa yang materi kita tadi? Ini manfaat ya. Nah, melihat dari yang ini kan yang menurut kita nih yang sebagai pelaku usaha, perlu nggak kita buat marketing plan? Kalau dari saya Bu ya, sebagai pemula ya, marketing plan ini sangat dibutuhkan sebenarnya. Yang paling penting itu dokumentasi. Jadi yang sering kita lupakan itu dokumentasi. Jadi kita sebagai business owner punya banyak planning, tapi itu di kepala kita aja gitu ya. Kita nggak pernah catat satu persatu apa yang mau kita targetkan. Jadi pas kita implementasi itu kewalahan di tim, pastinya seperti itu. Kita pengennya tuh seperti A ke B ke C, tapi kita kita menyampaikan tanpa ada dokumentasi. Begitu jatuh ke bawah informasi itu bisa aja berlebih atau berkurang.
bahkan acak jatuhnya gitu kan. Jadi target kita tuh nggak sesuai jalur yang kita mau. Jadi ini sangat menarik sih Bu, untuk marketing plan ini. Ya, ini kan kita bagi ya. Berarti kan manfaatnya itu tadi udah jelas ya, untuk bisa kita menganalisa situasi lingkungan dan peluang pasar. Kalau kita bahas lagi, ini nanti jatuhnya kita belajar tentang SWOT ya. Boleh dilihat SWOT. Contoh apa yang SWOT di punya kafe deh, SWOT. Ini memang harus duduk owner, kemudian tim gitu kan. Kan kita tim itu membantu kan, masukan ke sana. Jadinya seperti ini. Ini SWOT-nya si Smash Cafe nih. Ada threats-nya, ancamannya itu pastilah ya, banyak pesaing. Di Jalan Karya ini aja lihat ada Agam itu. Agam udah buka. Baru. Dulu pertama kali kita buka 2017 ini tuh sunyi kan Pak? Bapak tahun berapa kemarin? Jadi orang bilang, ih ngapain sih buka kafe di sepi gitu ya Be? Tapi kamu kan lihat dulu, ini kan sepi kali ya, di komplek lagi. Adalah 2 tahun kemudian sebelum Covid itu banyak kafe yang di paling di sawah-sawah gitu. Ini di ujung ini sawah. Malah lebih sepi lagi. Tapi itu mungkin dicari orang. Nah, sekarang kita lihat mana-mana ada kafe, malah dicari yang memang nuansanya itu punya tematik instagramable yang kayak ada sawah, ada hutan, ada bla 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 di tengah kota. Nah, itu memang salah satu ancaman kan threats bagi Smash Coffee itu. Sekarang udah berjamur nih, di Gria juga. Nah, itu ancaman. Kemudian harga bahan baku yang tidak stabil. Kita lihat ya harga sekarang aja ayam udah naik kan 35.000 sampai 40.000. Cabai juga turun naik. Nah, itu ancaman memang kalau kita buat. Ini kita sharing yang kafe ya Pak. Kan Pak Wai juga yang untuk belanja langsung Bapak kan Pak. Berarti kan udah tahu nih harga-harga di pasaran. Masih sangat stabil. Tapi ada ancaman berarti ada peluang. Artinya apa? Nah, ini memang harus kita buat gitu sebagai bahan analisa dan melihat sebenarnya apa nih yang selanjutnya. Kita memang nggak bisa pungkiri kan Pak, kafe di Smash Coffee ini mungkin dia masih bisa bernafas sekarang walaupun ini keduk-keduk dibandingkan mungkin kalau kita Pak Wai kan kafenya di pinggir jalan besar gitu kan di ruko. Tapi ya kita lihat juga kalau kita lewat pun tempat lain juga ya pelanggan banyak pilihan. Nah, itu karena mungkin kita masih disupport oleh Kims, Smash. Seperti ini kita buat ini, kemudian kita ada klien yang memang kita undang kemari, ada pelatihan. Nah, itu peluangnya. Nah, apa ini strateginya? Jadi untuk belajar SWOT ini memang harus kita sharing. Mungkin kalau Pak Wai udah khatam lah seperti itu, tapi pas pada saat pengimplementasian untuk turun ke bawahnya itu ya kata Bang Rudi ya Bang, kita nggak tahu yang kita mau seperti ini, tapi yang di bawah itu nggak tahu nih mau ngapain, apa nih maunya owner, apa nih strateginya, apa rencananya, apa pengembangannya. Nah, itu memang harus dituliskan. Kalau Pak Wai sendiri menurunkan ke timnya itu kayak mana Pak? Kan Bapak punya apa koki ya? Kokinya sendiri Bapak enggak sekarang kan ada ya. Ada orang ya Pak. Masak beratnya Cuma penemu menemu resep aja. Ya. Develop ya. Memang. Develop. Ya, karena saya konsepnya saya nggak suka bergantung sama orang. Saya tidak pernah membuat harus mencari orang, merekrut orang tuh khusus koki ya. Karena semua orang bisa masak Indomie, kalau saya bilang. Iya kan? Tapi untuk membuat Indominya bisa nggak kita? Kan nggak semua orang bisa kan ya. Meracik bumbunya. Kan tinggal kita buat suatu aturan mainnya. SOP-nya kalau untuk buat Indomie seperti itu. Ya seperti itu ya kan. Resepnya lah ya. Karena siapa namanya? Kalau mau masak Indomie, airnya sekian. Iya. Standar resepi ya. Terus masukkan bumbunya sekian. Tinggal itu aja kayak yang saya buat di Bangladesh saya kan gitu ya. Tadi saya mau merespon masalah SWOT ini. SWOT ini memang sehari-hari kalau saya begini, kalau kita ini seorang pebisnis ya kita owner, itu nggak boleh tenang, nggak ada tenangnya kan? Nggak ada tenangnya. Ya kenapa? Kita tuh mau berpikir itu kalau bisa tidurnya mimpinya pun lebih mikir. Terus benar loh. Kenapa kita harus berkreasi, berinovasi ya kan? Udah itu apa? Udah kita pikirkan ke sini. Kita kan harus menurunkan kepada anggota kita, nggak serta merta
karyawan, misalkan kita apa namanya, anggota kita, karyawan kita itu langsung bisa mengadopsi apa yang kita sampaikan gitu kan. Kadang-kadang udah kita sampaikan SOP-nya seperti ini, masih juga gitu ya kan. Ya kan. Nah, jadi kalau saya punya kalau saya kelemahan di materi cuma satu, masalah SDM aja. SDM ya. SDM di luar internalnya ya. SDM karena memang itu saya pun kelemahan saya. Saya belum menguasai masalah SDM. Tapi beberapa orang saya coba berdiskusi, kayak ada dosennya Lika namanya Pak Saifuddin Zuhri, mungkin kenal KIP ya kan. Saya tanya cara-cara mendekati lah gitu, karena memang untuk memakai jasa HRD sendiri kan belum, kayaknya ya, mata sendiri belum ya kan. Tapi kalau nanti oke, kita gas lah. Kita gas kan gitu ya kan. Kami Pak segera. Hah? Tapi Harus disegerakan ya kan. Disegerakan. Jadi kalau misalnya apa namanya, kita ini wira swasta ini ya, bisnis lah kita tentang bisnis ya kan. Terlalu tenang, merasa nyaman, itu kan. Berbisnis sebenarnya itu harus sering gelisah. Maksud gelisah itu gelisah terhadap bisnisnya ya kan. Yang bisa menangkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Maksudnya gelisah itu begini ya, kita harus bisa melihat, harus setiap hari itu, setiap detik melihat kekurangan bisnis kita di mana. Kalau nggak bisa kita lihat berarti kacau. Cepat tanggap Pak nanti ya. Kalau kita bisa melihat, wah aku ada panu di tanganku, tahu obatnya. Yang bahaya itu nggak tahu ya kan bang, tiba-tiba di sini, tiba-tiba udah kena kanker kan, mau dibilang dalik ya kan. Ini yang bahaya kan. Kita tidak menyadari itu yang paling bahaya. Makanya kita harus setiap hari itu mendeteksi dengan soal ini memang. Itulah toolsnya. Betul, kalau nggak dicatat itu nggak bisa. Saya mencatatkan di buku, tulisan saya memang terlalu cantik, tapi di sini catatan semua ini kan. Mulai dari resep dan lain-lain saya buat di sini. Ya kan, resep, saya punya Google Drive, saya sudah kalau bahasa SK itu udah definitif lah saya bilang kan. Baru saya udah permanen, saya masukin di Google, saya simpan. Saya ajari dia nanti kalau nggak tahu gini caranya buat gini, udah itu caranya sederhana kok, ya kan. Kalau marketingnya kadang-kadang tahu striker terbaik Matas Galeria, tahu nggak kan? Striker begini. Total football. Pokoknya kalau dikasih bola kak, buang gitu. Pokoknya mulai dari Ronaldo, siapa lagi striker terbaik? Messi. Semua dari dia itu tendangannya. Buang. Kipernya itu bayangkan kan? Kira-kira seperti itu ya kan. Kalau saya lebih kepada di backup di strategi. Ya kan, nanti strategi sama kan. Dan sekarang kayak masalah-masalah kadang-kadang kalau ya saya foto produk juga, tapi fotonya sehebat abangin lah kan, foto anak UMKM Pak. Ya kan, yang penting agak cantik sedikit ya kan, edit posting ya kan, karena memang ala handphone aja, lebih ke situ sebenarnya. Tapi ini marketing kan harus dibuat gitu kan, iya kan, bangun rumah aja kita butuh gambar, betul nggak? Didesain dulu kan sebaik mungkin. Kenapa harus ada? Wajib ada, bukan ada, wajib ada. Kenapa? Ketika kita menemukan kesalahan, kita tahu di mana salahnya. Itu dia. Koreksi ya. Koreksinya di sini. Kenapa begini ya? Tujuan kita tadi visi misinya gimana? Arahnya mau kemana? Kok beloknya ke kiri? Apa mau ke kanan? Di mana slip simpang ini? Itu ketahuan itu. Tapi kalau nggak ada ini, itu yang bingung dia. Saya dulu punya pengalaman jualan sepatu kak, iya kan? Saya punya maaf cakapnya itu, kalau bahasa ini bangkrut. Saya pernah bangkrut. Dari bangkrut itu kami belajar. Tapi awalnya belajarnya otodidak, lama-lama ikut. Karena saya basicnya orang IT ya kan nggak tahu ya kan. Saya belajar ikut seminar, KFB, apa segala macam, mempelajari adopsi, dan sehingga saya mempunyai 2 orang coach yang menurut saya itu sangat jago itu merubah saya itu, merubah mindset, langsung zoom itu, kayak gini ya rupanya ya. Ternyata berawal dari sini ya kan. Karena kalau Allah juga bilang kan, aku itu sebagaimana prasangka hamba-Ku ya. Iya. Itu kan. Kadang-kadang begini, kok gak buat ini? Susah. Ya udah susah. Karena otakmu itu sudah mengatakan susah ya. Tapi kok bisa buat itu? Bisa, kenapa nggak bisa? Kita tes. Ya namanya proses itu nggak mungkin kan sudah dia pakai. Betul kan Pak? Awal dulu disuruh apa coba? Disuruh sekolah, disuruh ngaji, suntuk kan ya. Namanya proses. Yang setiap proses tidak ada satu proses itu yang menyenangkan. Tapi proses itulah nanti setelah tahu kalau kayak gini, gitu dia. Itu kan berawal dari itu semua. Tapi kalau nggak dimulai ya. Gitulah dia. Ini penting, marketing plan itu penting. Semua bisnis plan. Ini kan pecah dari bisnis plan ini sebenarnya kan. Bisnis plan dulu, ada bagian nanti marketing plan. Itu sangat penting lah. Kalau nggak ada itu, ya bingung kita memang. Hilang arah Pak ya.
saya sampai detail kalau saya pikir ya. Saya menentukan customer, ya kan? Misalnya kayak jual rumah, saya buat namanya konsep customer avatar namanya ya. Avatar contoh customer itu siapa? Oh, customer saya bang, atau bang Rudi ya kan. Bang Rudi ini usianya sekian. Saya punya produk kopi. Bang Rudi ini saya definisikan dulu jadi baru saya buat namanya value proposition compass. Saya mau melihat kelebihan produk saya, kekurangan dan apa yang menjadi impian Bang Rudi ini apa sebenarnya dari produk saya ini ya kan. Misalnya minum kopi ini ingin tambah ganteng misalnya kan. Ya kita yakin kan dia kalau minum kopi itu dia ganteng, kira-kira seperti itu lah. Iya, benar Pak. Jadi memang marketing plan itu sebenarnya otaknya itu ya si owner ya, CEO ya, dan nanti dibantu dengan tim untuk mengimplementasikan ada kerja tim. Tapi balik lagi tadi ke total football ya Pak Waya. Yang kalau orang lapangan itu sebenarnya ada bukan pameo tapi memang terbukti. Seperti mungkin orang Cina ya. Orang Chinese itu kalau jualan nanya dia jualannya cuma A B C D, tapi ada pelanggan yang nanya ada jet. Ada katanya gitu. Ada kan? Dari mana caranya dia nguping misalnya gitu kan? Itu apa tuh sebenarnya? Itulah kami. Nah, jadi kan Pak, kalau jadi iya, Jadinya orang Chinese itu yang bisa mengimbanginya orang Padang. dan itulah saya. Nah, Tapi nggak salah, orang Chinese juga belajar sama kami loh kan. Yang belajar mereka itu bang, maaf cakapnya bukan 1,2 juta bang. Masalah berapa Cina? Masalah kami, ngirim ke untuk rapat, ngirim ke Bupakam. Ada hal-hal yang kita tahu, oh kayak gitu. Iya. Rupanya ya. jadi ya itu ya. Jadi kalau memang mau berbisnis, cari orang Padang. Makanya saya kesalahan ini kak. Dulu dia Bang Muamalat ini, ya kan? Waktu saya bangkrut bang, dia masih kerja di Bang Muamalat. Lucu nggak saya cerita lucu? Anak saya udah 3, ya kan? Namanya bangkrut kak. Semua terjual nih. Sak kereta pun nggak punya kita ini ya. Sak kereta pun nggak punya kak. Jadi setiap dia mau pergi kerja, awak yang antar depan angkot gini coba lah. Dadah. Beban mental kak. Kalau itu beban mental. Bukan dia mendadai awak kerja ya kan, awak mendadai dia sama anak gendong gini. Oh ini nggak betul. Timbullah jiwa kelaki-lakian saya ya kan soal. Timbullah saya bilang berhenti. Dia bilang tanya lah dia. Saya Bukan dalam keadaan radar, berhenti bukan dalam keadaan apa? Minus kak. Minus bang. Berhenti. Dan kita punya cakap saya buka aja lagi. Kita punya hutang pada saat ini lengkap apa namanya di bank syariah kan BPR ya kan. Karena untuk modal usaha. Masih nonton bang. Membayar pasti kena telepon aja, Pak cuma iya bang, ya itu tadi. Cuman itu tadi saya punya prinsip ya kan, setiap memang tidak semua masalah bisa diselesaikan komunikasi, tapi sebagian besar masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi bang. Aman, ya kan? Jadi itu dia keluar, terus kita mau ngapain nggak tahu mau ngapain. Udah, saya nyuci, dia ngosok. Jege gitu kan. Itulah diskusinya di situ ya. Iya, ini berawal sebagai motivasi. Intinya memang berkolaborasi. Saya berontak kak. Memang awak dulu disuruh mama ngosok juga, ngosok nyapu. Saya bilang sama dia gini, kita ini bukan mau nyuci ngosok, saya bilang. Besok kita cari tukang cuci ngosok, kayak mana gajinya kita cari uangnya. Dalam kondisi nggak ada. Ini cerita Dalam dalam kondisi nggak ada. ada. Ini berpikir aja udah cuma nama, dia cuma cari tukang cuci ngosok kak. Kami jualan online pada saat zaman BBM. Jualan jualan jam tangan, jualan apa dijual ya kan, awalnya gitu kok. Sebenarnya berawal dari kemauan aja ya. Jadi sejak itu nggak pernah lagi megang cucian gosokan sampai hari ini. Sampai sekarang nggak pernah kami yang Harus dipilih-pilih, harus diserahkan pada ahlinya semua. nggak mau, malah nggak mau nyuci apa nyapu rumah dia mana. Karena awak dari dulu kak, ya kan, mama awak dulu, iya nyuci, yang nyuci awak sudah bilas gitu. Bilasnya tuh ya kan. Masa dari kecil sampai sekarang kita nyuci aja. Di mana scaling up-nya coba? Iya kan, nggak itu tujuan kita kan. Nah, jadi kawan-kawan saya selalu saya motivasi gini, dia punya bisnis. Ada kawan saya dia peternak kambing. Dia ngeluh sama saya, aku bosan kali. Kau salah, dia bilang kenapa? Kau ngapain kau yang ngasih makan? Kau sarjana tak bilang gitu kan? Kau pemikiran harusnya berbeda, dia bilang kan. Belum bisa aku menggaji orang. Iya, kenapa kok nggak bisa? Karena kau kasih makan, coba kau jualan. Berotak dia bang, saya kasih masukan saya dibeli gini. Ah, itu kan kau katanya, kau coba.
kau coba, nanti akan beda itu, apa namanya, muatan itu beda dari diri kita sendiri. Kau coba. Tapi sebenarnya sama kan Pak. Dulu kan namanya ibu rumah tangga ya, sebelum kita kerjain. Dan atasan saya juga seperti itu. Iya, atasan saya, jangan itu, cari orang. Jangan datang gitu. Ya gimana cara bayar itu? Kita usaha gitu, sama seperti kejadian ini kan. Sama Pak Wai juga. Namanya orang tua jaga anak, nanti gosok, udahlah. Kata perempuan kan pengen ngerjain semua kan, Ta? Iya. Udah Hanya nggak usah. konsentrasi orang. Iya, nggak usah, sayang kali. Tapi nggak, bos saya nggak kayak gitu. Nah, udah ini. Jadi jadi kan sama kayak Pak Wai juga. Dia nggak pernah saya tuntut masak, nggak pernah. Nih, paling kalau lapar mau udah goreng aja. Kita kalau makan enak, pergi kita kalau makan enak. Kita nggak itu tujuan kita. Sekarang kan itu tadi bisnis seperti itu visi misinya ada ya kan. Nah, tujuan kita tuh mau kemana sekarang? Ada orang memang dia memang idealis terhadap harus istrinya masak, harus misalnya itu master juga ya. Kita Pak, Pak, jadi sebenarnya banyaknya sharing and discussion dengan pakar kan Pak. Jadi materi udah selesai dari Nisa, kita lebih ke sharing kan sebenarnya kan Pak. Memang ini agendanya bukan short training sharing sebenarnya. Jadi menggabungkan beberapa konsep. Nah, yang best practice-nya kita share. Dia kan toolsnya ada ya kan. Cuman kan di dalam lapangan tuh ada improvisasi biasanya kan. Iya. Nah itu dia kan. Ini ada improvisasi nih marketing plan ini. Oh, iya. Bukan yang teori yang apa udah Tapi gabungan dari sini. ya, improvisasi itu kan nggak ada batas dia Bang. Ya nggak ada. Nggak ada batas kan. Iya. Itu maksudnya. Jadi itu namanya harus ada sharing session tadi dia Iya. kan. Apalagi pakar-pakar kan ya. Iya. Pakar. Nah Kak, tapi sekarang memang Kak, kita lagi mau belajar memang live-nya TikTok. Kenapa? Perubahan besar itu, perubahan besar yang kita ceritain ya, besar dan cepat dan tepat sasaran itu di TikTok. Iya. Jadi Terus orang bisa ngapain Iya. ya online. online semua. Kita kan sekarang ini nggak jadi bahasa gini, pelan-pelan atau selamat enggak. Kalau Iya. kita punya prinsip cepat, tepat, rapi. Itu Cepat dari tepat kita. pas. Jadi dari TikTok memang berdampak ya. Semuanya kita baru mau belajar, Ya. Pas plot, Kalau memang kita kita nonton kan mainkan gitu. dari Indonesia semua kan yang Dia dibilangnya sama saya, Bi, belajar TikTok. Kita mau belajar TikTok Ini memang. aja, tak cari. Nah itu sama kalau Pak Ini juga bener-bener masih awal apa jadi semua. Bukan. Iya. Kalau awal Kak belajar itu udah nggak apa lagi. Gini, kalau teori-teori gininya apa Nggak tahu lagi. terapinya. Tapi yang TikTok tadi itu memang nah ini kita. aku juga nih makan branding juga ya. Makanya tadi Iya, abang udah ngerti nih, paham kita tahu pasarnya, tahu ininya semua, tapi kita memang belum mengerti bagaimana cara TikTok itu nge-live-nya, apanya Iya. semuanya itu bagaimana. Kalau mau memperbanyak followernya itu bisa-bisa aja, itu kan strategi masing-masing. Iya. Tapi memang yang namanya TikTok itu semua kalangan untuk saat ini dia memang cepat dan gitu. Udah kayak Facebook ya standar. Untuk penjualan lagi TikTok itu lebih lebih teranalisa, kayak misalnya nih di Facebook kita masih nyatet namanya siapa ini lambat. TikTok semua selesai, semua selesai. Nah, kayak mana caranya Bang? Itu kita mau Maksudnya tetap semua selesai itu apa yang kalau kita mau belanja dari TikTok mau belanja? iya, Oh. konsumen belanja seluruh dunia, misalnya yang udah punya teman kita yang belanja dari TikTok, itu semua bisa tanpa kita harus mengedit alamatnya di mana lagi, kan semua udah terdata. Iya. Pembayar sudah terdata. Kalaupun mereka belum bayar, cancel isi stok barang kita juga sudah terdata. Lita itu belajar dari orang-orang TikTok. Jadi Lita memang ngecek tuh live TikTok, trainingnya apa yang semua. Cuma Lita nggak puas kalau online ini. Lita maunya langsung ke praktek nyata. Iya. Itu kalau kita mau belajar TikTok, misalnya nih ya, tapi memang produk apa nih kita yang kering? Yang kering mau batik aja, jilbab aja, itu udah ribuan satu hari. Puluhan, ratusan juta, ratusan juta per hari itu mudah. Kalau kita udah dapat ininya, skema, ya strateginya. Karena map cakepnya, kalau kita kan betul-betul proses kita kan memang betul-betul teng gitu ya. Kalau TikTok itu kalau memang kita udah dapat 6 bulan kaya, berkah. Kalau memang mau ini lagi, itu 6 bulan banyak, itu prakteknya banyak. Yang penting udah punya follower, udah punya pasar TikTok tadi. Kayak mana caranya Bang kita buat melatih, termasuk kalau kita paling orang yang belajar TikTok. Jadi nanti kita
nggak apa-apa Bang. Kita yang Ya, penting betul ya. kita harus punya konsep dan tahu bagaimana cara TikTok tadi. Nih sini nih. Kafe kita ini kita sudah ada bisa main TikTok semuanya. Ini pakar-pakar Kita mainkan, nih. hanya tinggal kita masing-masing Dia dari sini. mempromosikan produk kita sendiri kan. Yang Pakar-pakar ini. Tapi sini perubahan ini. Enggak, kalau Sebenarnya kayak mana Bang? kebetulan kalau saya kan yang saya kembangkan tuh akunnya akun Indonesia, udah selesai. ya kategorinya itu edukasi and training. Iya. Jadi bukan jualan. Oke. Ya kan? Nah, kalau tadi yang kakak bilang live jualan, nanti saya balik lagi. Cuma Iya, gini, karena pasti udah dapat ya Bang. kan memang kayak kami pernah live tes Ya, kemarin. Pertama kali lagi memang kebetulan kamarnya agak gelap. Iya, kamu aja. Oh, di situ? Cuma sejam. Yang aja lah ya. Iya. Aku lagi acara. Itu yang nonton tuh sampai 4.000. Benar. Oh, sejam ya, 4.000 ya? Itu karena itu follower kami masih 10.000. Itu potensi itu berarti, itu potensi sama kita. Dan dari situ follower nambah 67 orang. Cuma sejam tuh. Dan ada yang ngasih gift. Materinya ada. Waktu itu kami materinya pertanyaan-pertanyaan yang dari follower kami. Karena ini kan trainer Bang, Ya, untuk kan trainer, Bang. pengembangan. Jadi ngasih training apa? Training di ngasih trainingnya di TikTok gitu ya? Iya, jadi ini kamu orang Pak. Ya kamu orang. Iya. Ini jelas. Jadi edukasi sama training.